Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang keperawatan kritis. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pemantauan hemodinamik. Apa aja pemantauan hemodinamik? Pemantauan hemodinamik itu banyak. Salah satunya itu adalah pemantauan HR, RR, tekanan darah. Tekanan darah ini bisa sistol, diastol, bisa juga untuk CVV, central vena freezer, nanti akan dijelaskan oleh Pak Agus. Terus untuk dan yang lainnya biasanya. Tapi kali ini Ibu akan membahas tentang pemantauan hemodinamiknya itu untuk monitor. Jadi bedside monitor yang kita gunakan di ruang critical care. Contohnya itu di ruangan ICU. Jadi untuk memasang monitor kita itu membutuhkan beberapa alat. Nanti di video selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa-apa aja alatnya dan bagaimana prosedurnya. Yang perlu dipahami adalah yang pertama itu pemantauan hemodinamik. Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu adalah untuk memantau hemodinamik dari pasien itu sendiri, terutama untuk pasien critical care. Jadi kalau misalnya untuk pasien-pasien yang umumnya dia itu tidak membutuhkan pemantauan yang terlalu intensif atau terlalu per jam misalnya seperti itu. Tapi kalau di ruangan biasa itu dia itu bisa setiap shift, jadi dia memantau hemodinamiknya. Tapi kalau untuk critical care biasanya dia itu dipantau per jam, bisa juga dia per 30 menit, per 10 menit, tergantung kondisi dari pasien kita. Jadi nanti di bedside monitor itu kita bisa mengatur apakah kita mau untuk mendeteksi atau mengetahui tekanan darahnya itu setiap per berapa waktu, misalnya per 10 menit, per 1 jam, ataupun per 30 menit. Ibu lanjutkan lagi. Jadi pemantauan hemodinamik dengan menggunakan monitor ICU itu atau monitor bedside monitor itu berbeda-beda tergantung sama mereknya. Jadi kalau misalnya di Mitra Medica itu ada yang Andre, yang di sini ada merek lain. Jadi kalau misalnya berbeda-beda monitor itu beda-beda juga elektrodanya. Jadi kalau kita paksa monitor itu dia itu ada pakai elektroda. Apa itu elektroda? Jadi elektroda itu yang dipasangkan ke tubuh pasien untuk mendapatkan data berupa seperti HR, gambaran jantung atau gambaran EKG seperti itu, dan pernafasannya. Jadi dilengketkan di tubuh pasien, dia itu berbentuk bulat. Nanti Ibu tunjukkan di video selanjutnya. Oke, jadi dia itu elektroda itu dipasang, ada yang 5 titik, ada yang 3 titik. Kalau misalnya dia 5 titik itu terdiri dari yang pertama itu namanya itu sama kayak EKG. Kalau dia EKG itu dia yang pakai sadapan yang warna merah, kuning, merah, hijau, hitam, putih yang kita biasa letakkan di tangan, di kaki seperti itu. Itu kan ada bacanya LL, LA, RA, seperti itu juga kalau kita memasang elektroda. Jadi elektroda itu bisa dengan 5 item. Yang pertama itu LL. Apa itu LL? LL itu adalah left leg. Jadi dia itu kaki kiri. Kaki kiri di sini kita gunakan di bawah iga kita. Di iga kita paling bawah di sebelah kiri. Selanjutnya itu adalah RL. RL itu berarti right leg berarti kalau misalnya EKG kan di kaki
kanan. Tapi kalau misalnya di tubuh, dia itu di bawah iga di sebelah kanan. Selanjutnya adalah yang tadi udah LL, udah RL, berarti RA itu apa? Right arm itu kalau misalnya dia di EKG itu dia tuh di tangan, di pergelangan tangan kanan. Tapi kalau di sini dia tuh di klavikula, di bawah klavikula ini di sebelah kanan. Nanti ditunjukkan pada praktikumnya. Oke. Lalu selanjutnya itu adalah LA itu apa? Left arm. Jadi left arm itu jadi left arm itu berarti di sebelah kiri. Kalau dia di EKG, di mesin EKG itu berarti di pergelangan sebelah kiri. Tapi kalau di tubuh kita itu berarti di bawah klavikula, di sebelah kiri. Udah gitu, tadi kan ada LA, LL, RA sama RL. Berarti satu lagi itu biasa disebut dengan V atau C. Jadi V atau C itu diletakkan di tengah sternum kita. Seperti itu. Jadi dia kalau 5 elektroda yang digunakan dalam monitor atau bedside monitor itu berarti kita menggunakan 5 item tadi, LL, LA, RA sama RL, seperti itu. Tapi kalau misalnya dia hanya 3, berarti biasanya yang digunakan adalah LL, RA sama LA, seperti itu. Jadi dia klavikula kanan, klavikula kiri, sama di bawah iga sebelah kiri, biasa seperti itu. Udah. Oke, jadi itu elektrodanya sudah. Jadi yang biasanya digunakan untuk monitor bedside itu biasanya hanya elektroda. Nah, baru di dalam komponen dari bedside monitor itu terdiri dari beberapa parameter. Apa aja parameternya? Biasanya itu terdiri dari yang pertama itu gambaran EKG. Jadi di dalam monitor itu akan terdeteksi atau akan tergambar bagaimana gambaran EKG kita. EKG pasien kita bisa saja nanti normal atau sinus bradikardi, sinus tachikardi, atau malah asistol seperti itu, atau malah yang lain VT, ventricle tachycardy, atau yang lain atau SVT. Nah, jadi nanti akan tergambar di situ. Dan di monitor itu ketika dia mengalami gambaran EKG yang abnormal, dia akan memberikan tanda berupa alarm. Itulah pentingnya bedside monitor yang digunakan dalam critical care. Jadi ketika dia mengalami sesuatu yang abnormal apapun di hemodinamiknya itu, baik EKG, gambaran EKG-nya, baik HR-nya, baik RR-nya, atau tekanan darahnya, maka monitor itu akan membunyikan alarm sehingga akan membantu perawat kritis untuk memantau pasiennya lebih bagus lagi, seperti itu. Jadi tadi gambaran EKG, sudah gambaran EKG, apalagi yang ada di monitor itu, yang ada di situ adalah HR itu berarti heart rate. Jadi akan tergambar detak jantung pasiennya. Yang ketiga itu adalah RR, respiratory rate. Dan di monitor itu juga akan tergambar laju dari pernafasannya. Jadi kita bisa lihat apakah pernapasan pasien itu cepat lambat, atau dia itu cepat dangkal. Seperti itu, akan ada kurvanya di layarnya, seperti itu. Habis itu apa lagi? Habis itu ada tekanan darah. Di tekanan darah itu akan ada sistol dan diastol. Oke, habis itu dia akan ada MAP-nya. Jadi di monitor bedside ini kita akan dipermudah dengan ada langsung terhitung MAP. Apa itu MAP? Mean arterial pressure. Jadi apa rumusnya? Sistol tambah 2 kali diastol dibagi 3. Jadi bedside monitor akan merekam atau menghitung sendiri berapa MAP-nya. Oke ya, lanjut ke
Setelah itu apalagi? Ada saturasi oksigen. Jadi di monitor itu akan terdeteksi saturasi oksigen. Nanti alatnya itu akan disambungkan di jempol pasien. Nanti kita lihat pada saat praktikum. Oke. Selanjutnya ada temperatur. Jadi di bedside monitor itu juga ada temperatur. Temperatur bagaimana? Nanti disambungkan melalui sebuah benda kecil seperti logam yang tersambung dan kita letakkan di aksila pasien seperti itu. Oke. Baiklah, itu tadi parameter yang ada di monitor. Apa aja tadi? Yang pertama adalah adanya gambaran EKG, yang kedua ada HR, yang ketiga ada RR, yang keempat ada SpO2, yang kelima ada temperatur. Seperti itu. Dan semuanya ada batas normal dan tidak normalnya. Seperti itu. Batas normal dan tidak normalnya akan bunyi. Alarm monitor akan bunyi pada saat pasien mengalami parameter hemodinamik yang abnormal seperti itu. Oke. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bagaimana prosedur untuk memasang monitor bedside. Seperti itu. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang pemantauan hemodinamik itu. Tadi kan ada terdiri dari yang pertama itu tadi RR, EKG, gambaran EKG, HR, SpO2 sama temperatur. Ada juga nanti bisa dilihat itu CVV-nya. Jadi ada monitor tertentu yang bisa langsung melihat berapa nilai CVV pasiennya itu. Biasanya kan normalnya 5 sampai 10 mm Hg untuk CVV ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan diajari oleh Pak Agus untuk CVV ataupun bagaimana cara pemasangan CVC. Apa perbedaan CVC dan CVV juga akan dijelaskan oleh Pak Agus. Sampai di sini kita akan lanjut ke video untuk praktikum atau video untuk prosedurnya. Yang pertama adalah persiapan alat. Apa aja persiapan alatnya? Yang pertama adalah elektroda. Yang kedua adalah APD kita. APD kita bisa menggunakan yang pertama itu sarung tangan, yang kedua itu bisa masker, yang ketiga itu bisa yang lain tergantung sama kondisi infeksi dari pasien. Kalau misalnya pada saat pandemi sekarang kita tentu pakai baju roboting atau baju yang sedang kita gunakan untuk pandemi, terutama untuk ICU harus lengkap dari atas sampai bawah. Yang ketiga itu adalah bedside monitor. Bedside monitor itu tentu dengan perlengkapannya. Perlengkapannya adalah salah satunya tensimeter, habis itu untuk oksimetrinya, selanjutnya adalah kabel-kabelnya. Oke. Yang kedua adalah persiapan pasien. Kita letakkan pasien dalam keadaan supine. Setelah itu, sebelumnya kita pasti melakukan apa? Cuci tangan terlebih dahulu. Kalau kita membutuhkan handscoon, kita pakai handscoon. Nah, setelah itu kita komunikasikan kepada pasien. Selamat pagi Ibu, hari ini saya akan memasang monitor ke Ibu untuk memantau tanda-tanda vital Ibu jika pasiennya sadar. Tapi walaupun pasien tidak sadar, kita tetap mengkomunikasikan apa tindakan yang kita lakukan. Oke, untuk pemasangan elektroda ini, elektroda ini ada bermacam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, begitu letaknya itu tergantung dari monitor yang kita gunakan. Ada yang menggunakan tiga kabel, nanti saya tunjukkan. Ada yang menggunakan 3 kabel, ada yang menggunakan 5 kabel. Jadi kalau misalnya dia 3 kabel, dia itu ada namanya LA, LL, RA, RL sama V. Jadi kalau dia V itu biasa dia diletakkan, atau C biasanya
itu diletakkan di sentral atau di sternum kita. Habis itu ada LL. LL apa? LL itu left leg, atau biasanya itu dia di bawah iga kita sebelah kiri. Baru ada RL. RL itu right leg. Right leg itu berarti di sebelah kanan dari iga kita. Habis itu ada LA. LA itu adalah leg. Saya akan memasangkan elektroda ke badan ibu. Selanjutnya kita pasang kabel berdasarkan elektroda yang sudah kita pasang. Ini LL. Di sini ada keterangannya untuk memudahkan kita. Untuk lebih jelasnya, biasanya di setiap alat itu ada seperti ini. Jadi ini untuk digunakan sebagai petunjuk kita pada saat kita memasang elektroda. Selanjutnya kita memasang tensi. Maaf ya, Ibu. Biasanya ini kita pasang 3 jari di atas siku. Yang ini kan ada bacaan arteri, berarti diutamakan itu tanda panahnya itu berada di siku, di arteri kita. Dulu karena kantong jadi agak susah. Usahakan jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Oke, selanjutnya kita memasang oximetri. Seperti ini. Kita pasangkan di jempol. Biasanya kita pasang itu di daerah yang tidak usah ada tensinya. Oke. Jadi perawat itu kan juga termasuk seni. Jadi jangan sampai kabel-kabel mengelilingi atau membuat pasien menjadi tidak rapi atau malah membahayakan pasien. Jadi ini karena dilipat, tapi kalau sebenarnya jangan seperti ini ya. Oke, selanjutnya biasanya kalau dia pada manusia, dia akan langsung terekam di monitor ini. Oke. Selanjutnya ini monitornya. Oke, di sini ada keterangan ECG. ECG ini merupakan HR atau heart rate kita. Yang kedua itu SpO2. SpO2 itu saturasi dari oksigen kita. Habis itu ada RR. Apa RR? RR adalah respiratory rate kita. Selanjutnya ada NBP. NBP ini merupakan tekanan darah kita. Jadi di sini ada X per X, berarti sistol per diastol. Maaf kurang nampak. Oke.
Selanjutnya adalah TP. TP ini adalah temperatur. Oke, ada tadi kabel temperaturnya. Oke, maaf, ini kabel temperatur diletakkan di aksila pasien. Oke, selanjutnya di sini ada dua. Dua ini berarti adalah gambaran dari EKG di lead 2-nya. Nanti jika dia terkoneksi ke pasien, dia akan terlihat gambaran EKG dari pasiennya. Oke, selanjutnya di sini ada bacaan neo. Neo ini berarti pada neonatal. Nanti ada lagi untuk monitor, dia itu bukan neo. Nanti ADL, biasanya itu untuk adult atau dewasa. Oke. Jadi, untuk selanjutnya itu, jika kita ingin melihat tekanan darah pasien, dia bisa otomatis dan bisa juga kita setting. Misalnya pada saat dokter visit. Pada saat dokter visit 10 menit yang lalu tekanan darah sudah terdeteksi. Tapi pada saat dokter visit, dokter ingin tahu, berarti apa yang kita lakukan? Kita tinggal mempijit atau menekan tombol NBP go or stop. Seperti itu, dia akan seperti ini, cup, berarti dia memompa. Oke, sampai di sini. Ini saja untuk penjelasan dari monitor atau pemantauan hemodinamik dengan menggunakan monitor.